Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Koko? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Saya ngelihat ada air putih soalnya di meja. Terus? Sehat. Iya, kalau saya ada berwarna. Apa warnanya? Kurang sehat soalnya. Kok ini sebenarnya kalau saya bilang introduction mau perkenalan diri, kayaknya teman-teman udah pada kenal Koko. Cuman tapi maksud perkenalan diri lu dong? Jangan. Kalau Koko ini kan sekarang lagi viral kan, viral banget kemarin. Asik. Sampai bahkan saya lihat artis-artis hari ini coba buat deketin Koko, mau bikin konten juga. Jangan-jangan lama-lama konten malak diambil juga nih artis-artis nih. Artis siapa? Nggak banyak, dan juga keluar sendiri tuh artis. Boleh dong Kok, perkenalin Kok diri Koko agak-agak detail juga gitu, latar belakang. Kan kepo juga nih followers Baitul Maqdis. Betul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nama gua Dondi Tan. Tahu dong? Tahu dong. Tahu enggak Tan itu apa? Marga. Iya. Nah, kalau di bahasa Cina tuh marga tuh se. Nah, jadi Dondi setan. Setan ya, bukan seton ya. Alhamdulillah, gua kelahiran Semarang dari keluarga Cina. Ya. Kakek nenek lah pokoknya. Okay. Dari kedua pihak orang tua itu dari daratan Cina sono. Langsung. Jadi nenek gue tuh dulu waktu datang sini kan masih pakai baju Cina tuh, ke pasar diketawain sama ibu mama di pasar, malu dia. Habis itu dia beli itu kebaya kayak baju kebaya. Setelah dia pakai kebaya, itu dia pakai kebaya sampai matinya, nggak pernah yang namanya ganti-ganti. Itu udah kebaya aja. Jadi langsung ngikutin adaptasi sama budaya Jawa gitu. Itu apa namanya? Susah banget ngomong. Apa sih? Sampai merem-merem gitu. Apa sih bahasanya? Apa? Lupa deh, ntar aja kok. Lupa sih mau outfit. Apa? Outfitnya berarti dari awal sampai meninggal pakai kebaya tuh. Iya. Setelah nenek gua kenal kebaya, udah sampai meninggal tuh bajunya nggak lepas dari kebaya. Nah, bokap dari Semarang, nyokap dari Jogja. Gua lahir Semarang. Terus belum setahun dibawa sama orang tua hijrah ke Nusa Kambangan. Cilacap berarti. Nah, Cilacap. Jadi dari rumah gua tuh buka pintu langsung kelihatan Nusa Kambangan gitu. Ya. Ngapak berarti ya? Ngapak. Orang keenak. Orang keenak. Iya. Nah, sekolahnya di itu apa? Dari TK, SD, SMP itu sekolahan Katolik Pius. Namanya Pius. Nama sekolahnya Pius Katolik. Nah, waktu lulus SMP baru SMA-nya pindah ke Jakarta. SMA YPK Ketapang. Terus lulus masuk ke BINUS. BINUS Nusantara, tapi yang masih STMIK, belum universitas waktu itu. Sekolah tua lah pokoknya lah. Iya. Sekolah tua aja. Jadi ketahuan gua angkatan berapa gitu. udah kuliah di situ, udah keluarga, udah berkeluarga, udah punya anak. Tahun 2000, kira-kira 2007 lah. Bokap gua kan waktu itu udah cerai sama bokap. Tiba-tiba bokap gua masuk Islam. Oke. Bokap gua duluan masuk Islam. Tapi gua lihatnya karena dia masuk Islam karena pergaulan aja. Yeah. Terus, tapi sejak saat itu gua mulai mengamati lah. Mulai mengamati Islam. Tapi yang gua amati waktu itu bukan ajarannya tapi muslimnya. Orangnya. Ya mudah-mudahan kayak lu gitulah. Aduh. Kecewa dong lu tinggal. Jadi lama gitu. Prosesnya lama. Kenal Islamnya jadi ketunda agak lama. Karena waktu itu kan yang gue lihat orangnya, oknumnya, atau ada kelompoknya lah. Ya. Nah yang gue perhatiin Islam tuh apa ya? Nggak asik lah gitu. Ya gitulah. Dikit-dikit ribut sono. Tawuran di sini, sweeping di sono gitu lah. Oh iya, tahu. Ya kan? Tahu. Terus waktu itu kan memang juga Islam lagi banyak difitnah di media ya, sampai sekarang juga masih sering difitnah. Masih. Tapi waktu itu memang yang gue lihat akhirnya jadi Islamnya kelihatannya kayak agama yang sering dipojokin gitu lah. Gue sendiri dari kecil sebenarnya nggak pernah punya impresi yang negatif sama Islam. Nggak pernah. Karena di Cilacap kan gue hidup di kampung ya, yang banyak muslim semua gitu lah ya. Ya istilahnya kita berantem, main sepeda sama anak-anak Islam semua. Jadi ketika udah bokap gue masuk Islam, pas gue ngamatin muslimnya dan banyak di media,
Apalagi kan waktu itu kan berapa tahun ya? 2007 berarti 2001 inget kan WTC kan? WTC 2002. 2001 sih? 2001 ya. Nah kan sering lah Islam tuh difitnah lah di media-media. Ya gambaran gue ya gitu. Gue waktu itu udah kerja dari umur berapa ya? Dari 90, bahkan setahun sebelumnya lah udah mulai ikut-ikut orang kerja. 90 gue resmi ikut di Indomobil sampai 2006 sampai 2007 di perusahaan karyawan, 2007 sampai 2010 di perusahaan India Jeng join sama Jepang, sampai 2010 terus gua join sama perusahaan lokal gitu ya, ada di Cibinong sama di Cikampek. Baru 2012 gua bikin PT sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang masih bertahan gitu. Yang itu kontraktor. Ya, kontraktor. Gua orang accounting tapi ada buka kontraktor coba, kan nggak nyambung gitu. Nyambung. Ya itulah sekilas. Okay. Ya, sekilas gua begitu. Tapi sebelum masuk Islam nih agamanya apa kok? Maksudnya kan saat itu kan orang-orang etnis China ini kan kalau dengar saudaranya mau masuk Islam gitu, kayaknya agak underestimate atau kurang respect gitu. Mungkin lu jangan masuk Islam, bener nggak sih itu gitu kok? Ada yang begitu, teman mungkin nggak semua ya, tapi masih banyak yang begitu. Dulu dari keluarga gue sendiri gue juga pernah dengar Islam itu kan agamanya pribumi, agamanya orang miskin gitu. Serius. Ya karena memang yang banyak kita lihat orang miskin yang muslim gitu. Iya. Ya kan Indonesia mayoritas muslim, ya otomatis yang miskin juga pasti banyak yang muslim. Coba ke Filipina gitu kan. Coba kalau ke Filipina lihat yang muslim di pinggir lampu merah siapa? Ya pasti orang-orang Katolik karena di sana mayoritas Katolik. Lu apa dulu agamanya? Protestan, Kristen Protestan. Dari kecil, dari bayi udah dibawa ke gereja sama nenek sama nyokap. Okay. Jadi ya namanya dikafirin gitu ya. Dikafirkan dong sama orang tua. Oh iya benar. Lo ya enggak? Oh iya benar. Oh iya. Oke. Gimana sih nih? Baru lahir kan suci. Ya semua manusia lahir kan fitrah. Iya. Ya kan? Ketika kita gede itu dibawa ke gereja berarti kan kita dikafirin. Iya benar. Ya benar enggak? Nge-lag saya itu tadi. Coba di training dulu Tat. Minum dulu kali ya? Minum dulu. Kasih gula semua itu lagi ngopi gitu ya. Ngopi asyadu. Nih di meja sini banyak yang asyadu nih. Jabat sejarah. Tapi tadi kan bilang pandangan Islam pandangan kokoh sebelum masuk Islam tuh pandangannya lebih ke umat Islamnya kan, menjadi contoh yang akhirnya itu membuat fase buat masuk Islamnya agak lama. Nah, observasinya lah waktu itu. Iya, observasinya lama. Observasinya lebih banyak ke muslim. Tapi akhirnya kira-kira berapa ya? 2012-an lah, kurang lebih 2012 ketika saya udah buka PT sendiri, yaitu qadarullah saya udah mulai nonton video-videonya perdebatan agama. Almarhum Syekh Hamid Didat, Dr. Zakir Naik, nanti ceramah-ceramahnya kayak Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Ali Khan, Bilal Philip dan macam-macam. Ustadz Hussein Y. Jadi ya nggak tahu gimana ya memang udah qadarullah ya. Tiba-tiba di YouTube kan waktu itu udah mulai zaman YouTube lah. 2012. Lah video-video almarhum Syekh Hamid Didat. Nah dari situ waktu gua nonton video-video itu kan gua udah akrab sama kitab gua kan. Jadi gua sambil nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat, gua sambil buka Bible sama. Dia baca apa gua langsung buka. Ya cepet, gua kan dulu kan aktif gitu di remaja. Sering buka Bible. Begitu disebut ya udah gua langsung tahu tempatnya di mana-mana. Karena kan kalau Bible-nya orang Kristen kan ada apanya? Indeks kan, kayak nama-nama kitab. Ini tahun berapa kok? Alkitab tahun berapa nih? Oh kalau ini sih baru. Baru ya? Ini 99. Cepet jadinya. Ya, karena di sini ada indeksnya. Quran kita kan nggak ada. Iya. Nah, kalau di sini karena ada indeksnya jadi cepat bukannya lokasinya kita udah tahu di mana gitu. Kayak kamu sih ya. Iya. Nah itu dari situ lama-lama apa yang gua simak dari videonya almarhum Syekh Hamid Didat itu pikir-pikir kok ada benernya juga gitu ya. Nah, udah mulai gua catat tuh pakai kertas yang apa tuh yang bisa dicopot tempel itu apa? Post-it ya. Nah, post-it. Nah, jadi dulu meja kerja gua tuh penuh pakai post-it gitu semua. Isinya begituan. Itu 2012. Dari 2012. Ya, udah terus semua videonya almarhum Syekh Hamid Didat udah gua tonton, ganti video-videonya Dr. Zakir Naik, kajiannya, debatnya gitu kan. Nah, dari Dr. Zakir Naik itu gua tahu bahwa di dalam Quran ternyata banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Kan ada tuh kan videonya dia yang full membahas tentang Quran dan sains.
Itu buat gua waktu itu mind blowing, ya. Kan gua nggak pernah tahu istilahnya di dalam kitab ada hubungannya dengan sains gitu kan. Jadi ketika Dr. Zakir Naik paparin masalah ini udah ditemuin di sini, masalah ini udah ditemuin sekarang, masalah ini udah ditemuin mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu gitu-gitulah. Jadi dari situ baru gue riset sendiri. Memang sebelumnya di kitab ini nggak dijelasin terkait sains. Mungkin ada, cuman gue juga nggak ngeh. Tapi ternyata setelah dipelajarin banyak yang salah gitu sama sains. Oke. Baru halaman Ada kontradiksi ya di situ. Baru halaman pertama nih. Kita baru buka halaman nih ya. Ini Bible nih kan. Baru buka halaman pertama di sini apa? Kejadian. Mana? Ini halaman pertama kan kitab Kejadian. Kitab Kejadian namanya. Iya. Ini kok bahasa apa sih ini? Ini bahasa daerah ini. Salah ngambil. Banyak banget Alkitabnya loh. Oh, ini Perjanjian Baru. Kayaknya kira. Ini kita baru buka kitab pertama, namanya kitab Kejadian. Halaman pertama, baru halaman pertama. Ya, udah kontradiksi. Kontradiksinya di mana kok? Di sini matahari diciptain hari keempat. Oke. Tapi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu udah ada terang, udah ada tumbuhan. Gimana? Bisa ada tumbuhan, nggak ada matahari. Padahal belum diciptain matahari. Nah itu. Juga. Ya. Jadi baru begitu aja udah, baru hari pertama udah kontradiksi. Belum lagi nanti sampai ke akhir daripada kitab apa, sampai Maliaki ini. Ini kira-kira ada kurang lebih ada berapa ya? 185 yang gue temuin. 185 kontradiksi. Ya. Nanti kalau di Perjanjian Baru ada kira-kira 85 lah kita kontradiksi. Gimana? Itu setelah kita pelajarin. Tapi kalau kita baca doang, dulu gue sebagai orang Kristen baca, kan bacanya ngurut begini kan? Baca ngurut, udah baca sampai sini, udah sampai sini, yang di belakang udah lupa. Ada kejadian yang mirip gitu. Tapi kalau kita bacanya ngurut, kita baca di sini, yang di belakang, yang di depan tadi kita udah lupa gitu. Ya. Ternyata kontradiksi gitu. Nah, dari tahun-tahun berapa ya? Setelah Syahadat ya, dari mulai 2018 tuh, gue coba bikinin tabel. Kisah ini, di ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tulis aja semua. Baca aja berjejeran begitu. Kita nggak perlu jadi ahli tafsir, kita tahu, kok beda ya? Nah, ini kok beda ya gitu. Niat ya. Banyak kontradiksi. Itu kan tadi 2012 kan? Kan jelang ke 2018 itu kan cukup lama kok, 6 tahun kan tuh. Saat itu 2014. Setelah 2014 baru kita apa ya? Udah mulai pengen dakwah sebenarnya waktu itu. Cuman ya lulusan pesantren bukan, ya kan? Ya udah, jadi akhirnya apa yang bisa kita sharing pakai ilmu kristologi gitu. 2018 sudah mulai dakwah, nerjemahin video-video debatnya di Inggris, Speakers Corner, sambil nyusun tabel itu. 2020 gue baru gabung sama Yayasan Pembinaan Mu'alaf Tauhid. YPM Tauhid. Nah, yang kantornya di Surabaya. Surabaya pusatnya. Nah itu jadi kurang lebih 7 tahun lihat dari mulai bokap gue masuk Islam. Tapi yang riset yang intensnya itu 2 tahun sebelumnya lah. Ya. 2 tahun berarti 2012, 2013, 2014. Ya, sampai akhirnya 2014 Syahadat. Apa yang tadi kan ini kok bahas terkait masalah kalau Islam nih dikaitin sama sains nyambung gitu. Nggak ada kontradiksi. Karena malah ayat-ayat yang di Quran malah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Contohnya kok? Banyak. Gunung misalnya. Ya. Di Quran kan ada kan gunung disebut sebagai pasak. Ya. Gunung yang kita lihat, yang bisa lihat dari tanah kan naik begini kan. Aujiba lautada ya. Ya kan, naik kan begini kan. Ternyata di bawahnya tuh ada akarnya. Akar yang ke bawah yang jauh lebih panjang daripada yang bisa kita lihat di permukaan tanah gitu. Masya Allah. Ya, yang ngomong siapa? Allah. Oh yang ngomong. Ini lagi ngomongin sains. Oh iya. Ada buku, saya ngomongin. Ada buku judulnya The Earth, Bumi gitu ya. Yang nulis Profesor Frank Press. Itu kira-kira 50 tahun lalu dia udah nulis buku itu. Jadi dia tulis bahwa gunung itu kalau dilihat dari struktur tanahnya, ya ada yang naik begini, ada yang ke bawahnya begini. Itu dia sebut bentuk itu seperti steak atau pack atau steak itu bahasa Indonesia pasak. Sama dengan yang di terjemahan Quran kita baca sebagai pasak gitu kan. Ternyata
gunung apa Everest tahu kan? Tahu. Tingginya 8.800 meter kurang lebih lah, 8,8 km. Akar yang ke bawah itu bisa sampai 125 km. Bayangin. Nah, itu Nabi Muhammad SAW tahu dari mana gitu kalau gunung itu seperti pasak gitu. Kalau memang itu ciptaan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kan nggak mungkin. Dulu kan belum ada alat sonar yang bisa meneliti struktur tanah, lapisan tanah. Nggak ada alat begitu. Orang baru bisa menemukan atau menyebut gunung itu sebagai pasak setelah orang tahu bahwa benua-benua kita nih, termasuk yang di lautan itu semuanya berbentuk lempengan. Oke. Gitu kan? Lempengan antar benua itu geser dikit, tsunami. Gitu. Geser dikit gempa. Itu pasak ini buat ngejaga supaya nggak Nah, renggang, ya. ternyata pasak gunung-gunung itu sebagai pasak sebagai stabilisator gitu. Orang bisa ngomong gunung sebagai pasak setelah tahu benua-benua itu bentuknya lempengan. Itu dari mana gitu loh. Kalau info itu bukan dari yang menciptakan langit dan bumi gitu. Itu baru satu contoh yang paling gampang, gunung, ya kan? Nah, belum lagi yang lain banyak. Kita bisa bacalah di Quran. Yang paling simpel lagi apa? Surat Anbiya ayat 30. Langit dan bumi sebelumnya satu dan kami pisahkan keduanya. Apa itu teori apa? Big Bang. Kapan teori Big Bang orang baru tahu? Paling baru 50 tahun yang lalu. Belum lama. Gitu. Terus belum lagi. Ya? Iya. 20. Baru dapat 20 ini. Terus apa namanya? Contoh misalnya Asuriyat. Kami yang menciptakan alam semesta dan kami pula yang mengembangkan. Ya kan? Stephen Hawking ngomongnya apa? Alam semesta ini mengembang. Semakin lama semakin besar gitu alam semesta. Meluas gitu. Kami pula yang meluaskan gitu loh. Ya meluaskan sama mengembang sama artinya kan. Jadi artinya manusia zaman sekarang itu aja belum bisa nyentuh langit pertama. Ya. Belum ada manusia yang bisa nyentuh langit pertama. Nah, sedangkan bumi kalau kita lihat nih dari kan orang-orang astronomi sekarang udah canggih-canggih kan. Dari teleskop yang gede-gede orang udah bisa melihat bahwa semakin lama ternyata alam semesta ini semakin gede, semakin menjauh gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Kalau iya betul. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan simpel ya. Simpelnya maksudnya apa? Ya oke lah, mungkin ilmu astronominya mungkin ribet atau ruwet buat kita ya. Tetapi simpelnya maksudnya gini. Di dalam sebuah kitab 1500 tahun yang lalu sudah ada informasi seperti itu. Zaman sekarang orang baru menemukan karena punya alat yang canggih, entah teleskop, entah mikroskop, entah sonar dan segala macam. Kalau nggak ada alat itu orang nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa nulis buku, nggak bisa bikin jurnal. Tapi seorang nabi yang katanya ummi bisa nulis begitu-gituan, apa istilahnya? Bisa berbicara, tapi buta huruf. Ayat-ayat begitu. Itu dari mana gitu kalau nggak dari yang menciptakan langit dan bumi? Make sense. Simpelnya adalah kita orang-orang awam udah tahu nih sekarang ada sains, ada Quran dibenarkan oleh sains gitu. 1500 tahun yang lalu ada Quran, sekarang sains membenarkan Quran. Berarti benar. Iya. Berarti Benar. dari siapa nih gitu loh maksudnya. Kan gitu. Itu yang nggak buat jadi jatuh cinta kowe. Jatuh cinta terpaksa jatuh cinta. Kalau nggak terpaksa gimana lo? Sudah ada bukti. Kalau lo nggak Ada bukti ya. Buktinya udah ada. kalau lo nggak menerima, berarti kan lo nggak jujur sama diri sendiri. Iya. Karena kan sains sudah membenarkan gitu, mengkonfirmasi gitu. Kalau kita orang yang disebut orang yang diberi akal dan pikiran, terus kita nggak mau terima, berarti apa namanya? Namanya apa? Kalau gitu kan? Kalau orang yang nggak mau terima kebenaran Quran gitu. Sombong, jahiliyah. Sombong. Allah SWT sudah menurunkan Quran, sudah ada tulisannya jelas, terjemahan segala bangsa sudah ada. Sekarang kita udah tahu, udah ada sains, sudah ada buktinya. Kok nggak bisa beriman kepada yang ini gitu? Ya mungkin sebagian masih berpikir kemarin itu dia dapat dogma akan ditebus kok. Nah itu mah cerita agama lain gitu lah. Iya gitu Ya. kan. Kan Koko dulu kan sempat di sana kan. Iya. Nah pada waktu gua mempelajari kitab ini, itu nggak ada ayat-ayat yang seperti Quran, itu nggak ada jelas begitulah. Mungkin ada beberapa. Syabih berarti. Beberapa ada tapi gini ya, bahasanya tuh bahasa lebay. Lebaynya tuh gini. Contoh misalnya, ingat ya kisah banjir bah Nabi Nuh ya.
Kalau di Quran itu yang banjir seluruh bumi apa regional? Kalau menurut Regional. regional. Bisa ngomong regional kenapa? Karena dia di surat Nuh itu kan diceritakan juga tuh kok, bahwa yang tenggelam itu hanya orang-orang yang mendustakan Ya. Nabi Nuh. Ya. Kalau di sini tulisnya semua yang bernafas mati gara-gara banjir Ya, itu. berarti nggak ada orang dong saat itu kalau mati semua. Satu itu ya. Yang kedua, banjir itu saking tingginya sampai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Apa tuh? Oh, tukang. Oh alah. Oke, lanjut kok. Oke. Yang kedua disebutkan di sini bahwa banjir itu tingginya sampai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Oke. Oke, sekarang gunung paling tinggi apa? Everest. Everest. Berapa? 8.800 meter. 8.800 sekian. Masih lebih tinggi air itu 15 hasta. Satu hasta itu segini. Hasta. Ini satu hasta. 30 Hah? Ya, 3 hasta semeter lebih lah. Semeter lebih. 120 atau 130 sentian lah. Jadi kalau 15 hasta berarti kira-kira masih lebih tinggi 7 meter di atas gunung Everest. Gitu. Sekarang kita pikir aja begini. Kalau semua kutub es dicairin ya, sama air di laut kita angkat semua sampai nutupin gunung yang paling tinggi dan meliputi seluruh bumi, masuk akal nggak gitu? Masuk akal nggak? Berarti kalau air yang di gunung itu kita keluarin semua sampai bisa nutup gunung yang paling tinggi, berarti di dalam laut kopong nggak? Kopong. Nah, gitu maksudnya. Airnya di atas dataran. Oke. Kalau nanti ada yang bilang enggak kopong, misalnya di bawah ada relung-relung atau gunungnya atau laut yang sangat dalam sampai air keluar semua buat nutupin gunung. Oke, sekarang giliran surut airnya kemana? Kalau bisa nutupin gunung semua, ini seluruh bumi loh ya. Karena bilangnya seluruh yang bernafas mati gitu. Nah itu mungkin bisa dianggap sebagai kesalahan sains yang ada di sini. Belum lagi nanti ada contoh misalnya kelelawar burung bukan? Bukan. Apa? Bukan. Apa? Bukan. Mamalia kan dia. Mamalia. Mamalia. Tapi karena dia punya sayap dia bisa terbang. Tapi itu burung bukan? Unggas bukan? Bukan. Di sini bilang kelelawar burung. Tupai juga burung dong, tupai terbang burung dong kalau gitu. Kalau tupai terbang nggak begini kan cuma melayang begini cara. Ya. Jadi kalau di sini juga ada ayat-ayat yang mungkin bisa dikaitkan dengan sains, tapi banyak yang salah. Ya walaupun ada satu dua yang benar lah ya, tapi banyak yang salah. Contoh lagi bulan. Kalau di sini bulan seolah-olah mengeluarkan cahaya sendiri. Padahal kan bulan kan sebenarnya kan hanya memantulkan cahaya matahari. Gitu. Masih banyak lain-lain lah yang begitulah. Nah jadi akhirnya kalau kita mau bandingkan kitab ini dengan Quran, ya nggak seimbang, nggak bisa. Jadi ini memang adalah karangan manusia yang pada waktu orang itu menulis pengetahuannya sangat terbatas. Imajinasi. Jadi ya bukan imajinasi, keterbatasan dia jadi ya. Jadi ya banyak yang salah karena dia belum tahu gitu. Sains pada waktu itu kan belum berkembang gitu. Tapi kalau Quran, misalnya contoh ada ayat begini di surat Al-An'am 125 kalau salah. Ketika Allah SWT ingin membiarkan orang tersesat, orang itu nanti dadanya akan sesak dan sempit seperti mendaki langit gitu. Ya. Gimana ceritanya? Pernah nggak baca hadis Nabi Muhammad SAW naik gunung paling tinggi sampai nggak bisa napas? Enggak pernah. Nggak ada ya? Nggak pernah. Uhud soalnya. Nah, Batuan lagi tuh gunung. ya? Itu gunung batu lagi. Setinggi apa sih? Ya kan paling berapa ratus meter kali ya? Orang mempunyai kemampuan bernafas paling di ketinggian berapa lah? 15.000 kaki lah. Ya 15.000 kaki kita napas sudah susah. Orang Nepal mungkin lah bisa napas karena mereka udah genetiknya mungkin udah berevolusi, mereka tinggal di gunung di Tibet atau di Nepal itu mungkin udah agak Ya. bisa terbiasa. Tapi kalau kita coba naik gunung kalau nggak pakai bantuan oksigen itu. Nah, jadi artinya kalau orang naik ke atas mendaki langit kan ke atas gitu kan, mau naik gunung atau mau naik pesawat, kalau dia nggak pakai bantuan apa-apa sesak kan napasnya. Jadi dadanya sempit gitu. Gimana? Dari mana informasinya? Dari mana tuh? Nah, ya kan? Iya betul. Sedangkan kita nggak pernah dengar bahwa Nabi naik gunung misalnya, terus sesak dadanya sempit. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Riwayat itu. Nah, mungkin kalau kecuali Isra Mi'raj kan itu lain cerita. Itu kan ada keterlibatan malaikat Jibril alaihissalam gitu lah ya. Itu kayaknya beda tuh. Nah, orang zaman mulai dari tahun berapa ya?
1648 baru ada seorang ilmuwan namanya Pascal. Baru dia yang tahu bahwa semakin tinggi ke atas oksigen makin tipis. Jadi susah napasnya. Jadi susah. Itu orang namanya Pascal. Nah kemudian dari teori dia baru dikembangin sama ilmuwan-ilmuwan di Eropa lainnya. Mereka memeriksa tentang oksigen lah. Orang baru tahunya dapat ke-17. Ini dapat ke-7 dikurang dan disebutin. Gimana ceritanya? Seorang nabi yang dikata umi Gak bisa baca tulis. bisa mengucapkan ayat-ayat seperti itu gitu. Terkonfirmasinya baru sekarang. Mungkin kalau Pascal kan abad 17 kan udah berapa tahun lah ya dari sekarang ya, 500-600 tahun lah ya. Ya baru itu orang tahu gitu. Jarak dari abad ke-7 sampai abad 17 1000 tahun. Ya kan abad 7 sama abad ke-17. 1000 tahun. Berarti 1000 tahun kan? 1000 tahun. 1000 tahun orang baru tahu kalau orang makin ke atas makin nggak bisa napas. 1000 tahun loh. Tapi Quran udah bilang di 1400 tahun yang lalu. Di abad ke-7 tadi. Itu. Nah gimana gua nggak nyerah gitu kalau kita mau pakai akal gitu maksudnya. Give up tuh saat itu kok. Loh iya kan harus begitu. Karena kan di Quran juga sering dikatakan apa lu nggak mikir, apa lu nggak pakai otak, apalah takaru misalnya. Kan itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang buat kita harus mikir. Ini loh Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan ini, sudah menciptakan ini. Kita manusia yang dikasih akal nggak mikir gitu. Kan banyak ayat-ayat seperti itu kan. Nanti tinggal Allah Subhanahu Wa Taala menutup dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Besar, Maha Kuasa dan segala macam. Tapi kemahabesarannya diciptakan dengan fenomena alam yang kita bisa lihat gitu. Jadi kan gimana ya? Kita dikasih akal, kita dikasih pikiran, terus kita nggak mikir. Kalau kita nggak mikir, berarti kan kita menafikan pesan yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, sifat sombong tadi ya. Nah itu. Jadi ya udah mau nggak mau akhirnya 2014 masuk Islam, menerima Islam, kembali ke fitrah gitu. Kembali ke fitrah. Bukan pindah agama. Kembali ke fitrah berarti. Jangan bilang convert, revert. Nah gitu. Kalau convert sifatnya ke samping. Okay. Kalau revert balik gitu. Nah, revert itu kembali gitu. Makanya nanti gue mau bikin acara Fitrah Fest. Apa nih Fitrah Fest? Ngajak orang yang belum kembali ke fitrahnya untuk kembali ke fitrah gitu. Oke, keren. Ikut ya? Ikut insya Allah. Nah kok itu tadi kan di 2018 nih mulai aktif kok ya di YPM Tauhid. Nah yang saya lihat 2020 masuk Islam 2 tahun. Enggak, 2014 masuk Islam 2018 mulai dakwah tapi belum masuk YPM Tauhid. Belum. 2018 waktu itu dakwanya nerjemahin video-video debat sama orang-orang debat di Inggris. Yang di Speakers Corner gitu. Nah, 2020 baru join sama YPMA gitu. Nah, kalau dari yang saya lihat nih kok ya. Ini saya mau tanya sebenarnya agak sensitif kok. Apa ya? Dari tadi juga sensitif. Ini Koko nih ada misi tersendiri terkait masalah. Koko ini kayaknya doyan banget debat kok. Ini hobi atau memang timelinenya dari YPM Tauhid? Dan ngedebatnya nggak mau sama yang non pendeta. Sekarang mau tanya, di Quran boleh nggak debat? Boleh tuh. Boleh ya. Terus kalau Quran boleh debat, gua nggak boleh debat gitu? Iya itu makanya mau saya tanya. Itu Koko. Kenapa harus pendeta? Nah kan gini, kalau pendeta kan kita anggap bahwa pendeta tuh sudah mengenyam pendidikan teologi yang cukup. Oke. Ya kan? Kalau bukan pendeta, nanti kebanyakan orang tuh asumsi. Lawang pendeta aja masih banyak yang asumsi, apalagi nggak pendeta gitu. Saya minum dulu bentar. Loh, maksudnya asumsi teologi. Ya. Pendeta aja masih banyak yang asumsi, apalagi bukan pendeta. Akhirnya memilih untuk lebih baik gue debat sama ini aja pendeta gitu. Tapi tujuan kita berdebat sama pendeta tuh bukan kita mau mempermalukan si pendetanya, bukan. Kita hanya berjual beli argumen supaya orang yang nonton bisa menggunakan akal dan pikirannya. Gitu aja. Minum dulu Bang. Nah, ini kan tadi kita belum bahas tuh terkait masalah awal-awal mulai masuk Islam. Oke. Sebentar, ini mau tunjukin nih. Apa tuh? Jadi kita berdebat. Contoh nih ya. Ini ada orang komen begini di YouTube gua nih.
Coba sih lihat. di atas. Gara-gara nonton video ini tetangga saya satu keluarga jadi mualaf. Masya Allah. Terima kasih Kodon Ditan sudah menyadarkan banyak orang untuk kembali ke fitrahnya. Bukan gue yang nyadarin, orang keluarga itu dapat hidayah. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu dengan kita berdebat, orang mendengarkan menonton debat kita, terus orang itu mempelajari, orang itu menjemput hidayah, itu kan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kita hanya berikhtiar, kita berdakwah, kita mensiarkan agama lewat berdebat gitu. Dan kita aturan debatnya kan ketat, nggak boleh menghina orang. Betul. Nah itu kok mungkin yang jadi poin plus itu dari Koko ya terkait masalah debatnya tetap ada aturan, nggak menghina. Memang yang saya lihat meskipun dipancing-pancing sama lawan bicara kan, beberapa kali saya tonton itu dipancing supaya tapi Koko nggak pernah kepancing gitu. Iya, kita nggak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain. Betul. Dan di Quran juga bilang, karena kalau kita menghina sesembahan orang lain nanti orang itu kan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Itu yang kita nggak mau kan. Ya. Jadi jangan sampai kita berdakwah sampai menyebabkan orang malah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma malah mengajak orang itu untuk membuka akal pikirannya, menggunakan akal pikirannya untuk menerima hidayah. Terlepas dia dapat hidayah atau enggak itu bukan urusan. Itu bukan urusan kita. Kita cuma berdebat. Ini berdebat, orang nonton, orang bersyahadat. Itu kan gua nggak tahu. Ya. Debat gak perlu emosi lah. Sama seperti ketika saya mengambil keputusan untuk memeluk Islam gara-gara saya nonton video debatnya almarhum Syekh Hamid Didat. Almarhum Syekh Hamid Didat udah meninggal udah tahun berapa. Dia juga nggak tahu. Iya benar. Ada orang yang masuk Islam.